Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, apa kabar? Semoga Anda sehat selalu, selamanya mendapatkan keberkahan, dimudahkan rezeki, dan saya doakan semoga Anda mendapatkan umur yang panjang dan hasil apa yang dicita-citakan. Pada pertemuan kali ini, sesuai dengan misi dari channel saya, yaitu jejak leluhur, maka saya akan membongkar rahasia-rahasia ilmu kuno yang saat ini sudah langka dibahas oleh umum. Di antaranya saya akan mengemukakan tentang konsep menjadi pemimpin yang berwibawa menurut para raja di Pulau Jawa. Dan bila kita menoleh ke belakang, bahwa dari mulai para raja sampai tingkat bawah, yakni para adipati, juga tingkatan yang paling bawah yaitu kuwu atau kepala desa, mereka punya wibawa dan karismatik, ucapannya bertuah, ditaati dan dikagumi oleh rakyatnya. Jauh berbeda dengan kepemimpinan di zaman sekarang. Pejabat banyak yang dilecehkan dan menjadi guyonan di kalangan rakyatnya. Contoh kepala desa di zaman sekarang ketika kerja bakti, maka mereka harus terjun kerja di lapangan. Masyarakat ngomong cuma nyuruh saja kepala desa, dia tidak memberikan contoh padahal gajinya besar, enak aja. Ini salah satu ocehan dan obrolan para pemimpin di zaman sekarang. Nah, sahabat sekalian, kalau kita menoleh ke belakang bahwa sejarah kepala desa pada saat itu ketika ada kerja bakti, maka ketika kepala desa datang, maka semua rakyat yang sedang kerja bakti pada saat itu kerjanya semakin disiplin, ya. Bahkan ketika kepala desanya berangkat, cuman menancapkan tongkatnya saja, sahabat sekalian, maka dia itu terus bekerja seakan-akan bahwa tongkat itu adalah sebagai wakil daripada dirinya. Jadi jelas, jangankan ucapannya, baru kelihatan wajahnya saja karismanya sudah luar biasa. Nah, lalu apa konsepnya agar seseorang menjadi pemimpin yang berwibawa seperti para pemimpin dan raja-raja di masa lalu? Konsep yang pertama adalah harus gung binatara. Apa artinya gung binatara? Yaitu harus mempunyai kekuatan seperti batara atau dewa. Jadi kalau orang sudah mempunyai kekuatan batara atau dewa, maka ucapannya bertuah, mempunyai kekuatan gaib. Bahkan bila melanggar takut kena sesiku atau kewalat. Bahkan ketika prajuritnya diperintah perang bela negara, maka berani mati demi rajanya. Nah, sahabat sekalian, lalu konsep untuk mendapatkan kekuatan gaib yang saya sebutkan tadi harus bagaimana? Karena kan kelemahan di zaman sekarang ini, orang cuman mengisi otak saja. Sedangkan kekuatan gaib untuk menjadi pemimpin itu tidak, sama sekali tidak dikaji. Di zaman sekarang ini kurang percaya kepada gaib. Sehingga ada keterangan, siapa orang yang membaca berjanji, maka Rasulullah hadir tengah-tengah kita. Banyak orang yang tidak menerima ucapan ini karena pemikirannya, mana Rasulullah hadir ketika membaca apa berjanji? Saya buktikan dalam kamera saja tidak ada. Nah, ini. Jadi orang hanya berpikir secara dohir seperti berpikirnya orang-orang barat dan komunis. Sedangkan berpikir tentang Islam dan berpikir tentang jejak leluhur, kalau kita lihat mereka percaya kepada gaib. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Nah, yang pertama adalah beriman kepada gaib. Dan bagaimana supaya kita mendapatkan kekuatan gaib? Orang yang ahli di dalam gaib adalah orang yang waskito. Kalau di zaman dulu para raja dia mempunyai pandito ratu. Pandito ratu itu adalah penasehat raja yang penglihatan batinnya tajam. Nah, di zaman sekarang ini juga seorang pemimpin andai kata ingin menjadi orang besar berwibawa
dan tidak salah di dalam memimpinnya, maka dia harus punya panditoratu. Dengan kata lain, panditoratu di zaman sekarang ini adalah ahla zikri. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka kalau tidak mengerti tentang sesuatu, maka tanyakanlah kepada ahli zikir, yang tentu saja ahli zikirnya itu sudah wurun sadurun winarah atau sudah mukasyafah. Nah, itulah yang makanya kalau kita lihat sejarah di masa lalu seperti Adipati Arya Kusuma Diningrat sebagai Bupati Ciamis, beliau wibawanya sangat besar sekali di hadapan masyarakat. Bahkan Belanda pun takut dan segan sama Adipati Arya Kusuma Diningrat. Kenapa? Karena Adipati Arya Kusuma Diningrat dia punya panditoratu yang bernama Syekh Turmudi. Jadi mau berbuat apapun, mau apapun, maka dia bertanya kepada penasihatnya, dan penasihatnya selalu ditaati karena yakin bahwa penasihatnya omongannya tidak akan salah. Sahabat sekalian, konsep selanjutnya agar kita mendapatkan kekuatan sebagai pemimpin, maka kita perbanyak tawasul kepada ahli yang telah ada pada zaman sejarah tersebut. Ya. Andai kata seseorang ingin jadi pemimpin, maka carilah pemimpin di suatu daerah atau di mana saja, siapa pemimpin yang pernah berwibawa pada saat itu. Maka kita harus mengirim Fatihah, doakanlah dia bil barakah dengan cara tawasul atau mengirim Fatihah kepada dia, maka kita supaya ada bimbingan dari para leluhur tersebut. Tentu saja bukan secara lahirnya tetapi secara goibnya. Nah, sahabat sekalian, andai kata tadi saya contohkan di Kabupaten Ciamis ini sebagai orang yang sangat berwibawa itu adalah Adipati Arya Kusuma Diningrat, maka ziarahi dan datangi tempatnya, kemudian kirimlah Fatihah dan bertawasul kepadanya. Andai kata di daerah Rancah orang yang berwibawa itu adalah Adipati Gayam Canggong, maka datangi, kemudian perbanyak kirim Fatihah kepada beliau, maka aura goib dan kekuatan yang telah diberikan oleh Allah kepada Adipati Gayam Canggong akan nitis kepada pemimpin di zaman sekarang ini. Itu, sahabat sekalian, salah satu contoh supaya kita menjadi orang yang menjadi pemimpin yang gung binatara atau mempunyai kekuatan seperti Batara dan Dewa. Kemudian konsep yang kedua agar kita menjadi pemimpin yang berwibawa, sahabat sekalian, diantaranya kita harus membahu dendanya kerawati. Membahu dendanya kerawati artinya memelihara hukum dan penguasa dunia. Jadi di zaman dahulu juga hukum sudah ditegakkan. Dan dia yakin benar seorang raja apabila mentaati hukum, maka dia akan panjang kekuasaannya. Ya, tidak akan banyak musuhnya. Kemudian selain daripada pemelihara hukum, jadi penguasa dunia. Penguasa dunia ini tiada lain, disiplin di berbagai ilmu memang harus dikaji supaya dia tidak kalah oleh rakyatnya. Nah, itu yang kedua, yaitu membahu dendanya kerawati, pemelihara hukum. Kemudian yang ketiga, maka harus berbudi bawa loksono. Jadi budi bawa loksono itu artinya meluap-luap budi pekertinya, selaras kata dan perbuatannya. Kemudian selaras antara hati dan ucapannya. Apabila orang sudah menjadi seorang pemimpin, baik jadi presiden, jadi bupati, ataupun menjadi kepala desa, maka kalau dia berbudi bawa laksono, meluap budi pekertinya selaras dengan kata, ucapan, perbuatan, bahkan hatinya, maka dia akan mempunyai kewibawaan yang luar biasa. Kemudian, sahabat sekalian, yang keempat, di antara cara untuk mendapatkan kekuatan besar menjadi seorang pemimpin itu adalah harus ambeg adil paramarta. Ambeg adil paramarta ini artinya adalah menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Nah, jadi siapapun orangnya, baik pimpinan yang berada di atas ataupun rakyat jelata,
apabila dia salah maka harus mendapatkan hukuman. Jangankan rakyat sendiri, keluarga raja sendiri pada saat itu apabila mempunyai kesalahan maka hukum ditegakkan. Dengan demikian, sahabat sekalian, dari syarat yang keempat itu maka orang akan mendapatkan kewibawaan dan karismatik dan akan mendapatkan kekuatan gaib yang sangat besar. Sahabat sekalian, demi negara, agama, dan bangsa, maka kita sangat haus akan pemimpin yang karismatik, berwibawa, dan disenangi oleh rakyatnya. Oleh karena itu, maka kembalilah kepada contoh-contoh di masa lalu, yaitu ketika zaman para raja dan zaman para ulama. Ternyata mereka punya karismatik, tidak cukup hanya dengan pandai saja, tapi harus ada bantuan gaib, yaitu kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doanya ulama ahli zikir. Pesan terakhir di dalam pertemuan kali ini rupanya sekian saja. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.